Ibu sekalian yang kita hormati sama-sama, Prof. Irwandi yang baru saja meninggalkan lokasi, Pak Rizal Kasli, beliau mantan Ketua Umum sekaligus saat ini menjadi Ketua Dewan Penasihat Perhapi, Pak Ketua Umum sendiri yang sedang mengantarkan Pak Prof. Irwandi, Pak Sudirman Widi, Pak Zainuddin, Pak Sekjen, Pak Catur Gunadi, dan rekan-rekan pengurus, karena banyak sekali di sini ada Wasekjen, ada bidang pemerintahan, bidang kajian banyak di sini juga, dan tentunya seluruh rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Ini kesempatan yang menarik, agenda rutin Perhapi, kebetulan kami juga Wakil Ketua Umum Perhapi, dan ingin kita tingkatkan terus. Ke depan kita ingin juga bersama bidang pemerintahan membuat suatu acara, kalau ini mining for journalist, nanti ada mining for non-government official. Jadi pemerintah-pemerintahan yang tidak bukan di bidang pertambangan tapi terkait, itu juga kita perlu sharing tentang pertambangan. Ya Pak Anas ya, itu program beliau itu luar biasa. Kita terus mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini poin melanjutkan sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Irwandi. Saya ingin membedah lebih dalam sedikit ya mengenai mineral kritis, mineral strategis, potensi dan pengembangannya sebagai backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah ini sebenarnya poin yang kita coba lihat keterkaitan dengan mineral-mineral kita terhadap situasi yang berkembang saat ini di global, lalu bagaimana konteks keindonesiaan, dan sampai apa strategi kita menumbuhkan pertumbuhan yang ditargetkan oleh pemerintah di atas 8% kalau bisa, dan menjadi negara maju Indonesia di kemudian hari di 2045. Kita masuk saja. Untuk awalan, saya mulai dengan filosofi tentang sumber daya alam yang relevan, yang terkait saja yang saya ingin bahas. Lanjut langsung kepada materi. Ini Perhapi nanti sudah dikenalkan tadi oleh Pak Ketua Umum. Filosofi sumber daya alam itu kita mulai dari bagaimana kepemilikan dari sumber daya alam ini. Sebenarnya Indonesia di negara-negara maju seperti beberapa negara seperti negara liberal di Amerika itu next saja. Mereka lebih condong ke private property right. Jadi kalau ada batu bara atau mineral di rumah saya di Amerika sana, itu bisa milik yang pemilik rumah gitu. Nah itu private property. Kalau common property dia dimiliki oleh komunitas tertentu. Lalu ada state property right, itu milik negara. Ada lagi open access, nggak ada yang punya Tuhan yang Maha Kuasa. Nah Indonesia condong yang mana? Nah Indonesia condong antara state property dan open access. Kalau yang state property teorinya ada dalam buku saya Tambang Untuk Negeri di bab 4, nanti dibaca. Itu yang state property lebih pada kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Karena Indonesia ini kan bahasa di pasal 33 bukan dimiliki oleh negara kan, tapi dikuasai oleh negara. Nah, penguasaan oleh negara tapi pemiliknya rakyat Indonesia atas dasar teori kedaulatan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Itu state property. Open access itu lebih kepada negara hadir menguasai karena tidak ada yang punya untuk bisa menciptakan keteraturan. Nah, dua inilah karena tidak ada satupun dokumen negara Indonesia sejak berdiri yang berkutat untuk menyatakan siapa pemilik, tapi negaralah yang menguasai. Itu poinnya. Maka teori ini melahirkan kepada pemilik sesungguhnya adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia adalah dari Sabang sampai dengan Merauke itu secara kolektif. Punyanya mineral yang ada di Papua juga punyanya Jambi, punyanya Palembang, punyanya Sumatera, yang di Sumatera juga punya yang Jawa dan sebagainya. Jadi kita kolektif sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu poin dulu satu. Yang kedua, langsung lanjut kepada tadi dibicarakan oleh Prof. Irwandi juga bagaimana mengenai kita manfaatkan mineral ini sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita harus definisikan sebesar-besar kemakmuran rakyat dari pasal 33 itu apa? Nah, juga di dalam buku kami next itu ada 6 manfaat yang kita bisa lihat sebagai tafsir dari sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ada manfaat yang secara langsung kita lihat dari pertambangan adalah untuk ini yang kita gembar-gembor, dan topik kita hari ini yang utama sekali adalah bagaimana pertambangan atau mineral dan batu bara kita bisa menunjang untuk pertumbuhan ekonomi, karena ini sesuai judul. Yang kedua, secara langsung juga bahwa mineral batu bara kita ini bisa bermanfaat untuk penerimaan negara. Ini juga topik yang selama ini hangat tentang peraturan-peraturan baru yang meningkatkan royalti dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentunya tentang bagaimana sektor ini
Jadi kita pikirnya gini ya, ini bukan hanya pertambangan, tapi mungkin industri mineral dan batubara, karena konteksnya kita yang bicara tentang pertumbuhan ekonomi nanti. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Yang indirect effect itu adalah multiplier effect. Mungkin kita sudah paham multiplier, lalu ecological development ini terkait juga dengan sustainability dan pemerataan. Tidak bisa yang sebelah kanan itu kita kuasai secara pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataannya tidak terjadi. Dan yang terakhir adalah pembangunan indeks IPM, indeks pembangunan manusia atau IPM gitu ya. Itu ada 3 yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan ada satu yang saya potong slide di awal tadi tidak saya tampilkan tentang yang paling filosofikal, bahwa kita tahu Indonesia itu adalah yang kita pahami welfare state, bahwa kita di dalam konstitusi rakyat ini harus disejahterakan. Tapi kita lupa bahwa di pasal 27 Undang-Undang Dasar kita, di konstitusi kita, bahwa negara wajib menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Arti dari pekerjaan dan penghidupan layak dalam konteks ini adalah kita sebut dengan world fair state. Bahwa kita bukan negara seperti misalnya Brunei yang menghasilkan banyak sumber daya alam lalu dijual, lalu rakyatnya dikasih gratis untuk segala macam fasilitas saja. Kan gitu. Sekolah gratis, ini gratis, semua gratis. Kalau di kita ini BLT, kasih duit. Tapi dalam hal ini sebenarnya bangsa Indonesia dirancang oleh founding fathers kita itu diminta untuk rakyat-rakyatnya ini bekerja, sehingga dengan dia bekerja dia dapat mencapai kesejahteraannya. Tugas negara adalah menciptakan lapangan kerja dan memberikan pekerjaan. Sebenarnya itu. Ini yang saya ingin angkat ke atas sedikit. Di level tadi masyarakat secara filosofi, rakyat, kita angkat sebagai negara. Negara kita, jika ingin menjadi negara maju, maka negara kita harus punya strategi pembangunan yang bagus. Dalam konteks tadi, negara workforce, negara yang bekerja. Kita harus membangun bangsa kita dengan resources yang kita miliki, sehingga kita bisa bergerak, bisa menjadi negara maju. Itu poinnya. Lanjut untuk teks nomor 2, poin nomor 2. Tentang kita lihat dulu, bicara sebelum masuk ke mineral kritis, bagaimana potret ekonomi Indonesia saat ini. Ini data Q3 2025, karena saya coba gali data Q4 itu belum kita temukan di BPS dan lain-lain, mudah-mudahan mungkin sudah keluar minggu depan kali ya. Q3 biasanya, Q4 keluarnya bisa Maret. Nah, GDP Indonesia tahun 2025, ini sebenarnya gambaran sebelumnya juga lebih kurang mirip lah. Secara prosentase, pertumbuhan ekonomi kita, mungkin Pak Purbaya juga sering ya bicara ini ya, masih di-drive dominantly oleh konsumsi. Jadi kan GDP itu consumption, investment, government spending, dan net export. Kan itu 4 poin. Nah, yang dominan masih consumption. Jadi yang membuat kita ini masih kuat sebenarnya consumption. Investasi itu jauh di bawah. Masih sekitar 28% kontribusinya kepada GDP. Yang berikutnya adalah belanja pemerintah, lebih kecil lagi. Peran dari belanja pemerintah 7,2%. Dan yang lebih menyedihkan, poin pembicaraan kita hari ini yang menjadi topik kita hari ini adalah yang terakhir. Net ekspor kita mengkontribusikan terhadap GDP itu baru 1,59%. Ini tugas kita semua, insan pertambangan. Lebih jauh lagi, industri hulu hilir pertambangan harus bisa mendongkrak sisi yang paling kiri ini, yang paling kanan ini, net ekspor dan impor kita bisa meningkat. Apa modal kita? Sesuai topik mineral kritis strategi salah satunya. Lanjut. Nah, mengapa demikian? Tadi saya sampaikan bahwa GDP Indonesia hari ini itu sekitar 1,4 triliun US dollar. Seper 20 lebih kecil ya daripada Amerika 35 triliun US dollar. China hari ini 29 lah, sekitar 29 triliun US dollar, 20 sampai 20, saya lupa angka persisnya itu ya. Ada di sini kalau kita mau lihat lebih kecil. Nah, lalu kontribusi manufaktur kita sejak zaman Orde Baru itu terus meningkat. Tahun 67 naik terhadap GDP itu, dan sampai dengan tahun 2000 berganti dengan Orde Reformasi, itu ekspor manufaktur kita terus menurun sampai dengan hari ini. Makanya tadi kontribusi net ekspor kita dari manufaktur itu kecil sekali. Nah, hari ini kita di bawah 20%,
target dari Bappenas tahun 2023 inginnya ke depan tuh 28%. Tapi apakah target 28% kontribusi terhadap GDP itu cukup mendongkrak Indonesia menjadi negara maju? Next. Kita jawabnya dari sini. Semua proses negara-negara di dunia berkembang dari negara low income country menjadi negara berkembang, dan selanjutnya dari negara berkembang menjadi negara maju, polanya sama semua. Ini sudah distudikan. Awalnya yang punya agriculture, dia mulai dari agriculture, lalu dia naik dengan agriculture menjadi middle income atau negara berkembang, dan yang mendorong dari negara berkembang menjadi negara maju tidak lain dan tidak bukan adalah industrialisasi. Makanya terjadi revolusi industri di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Dan kontribusi terbesar dari industrialisasi maksudnya adalah bagaimana manufaktur. Contoh, China dari tahun 2005 ke tahun 2015 itu peningkatannya grafik yang warna biru ini tajam sekali. Jadi angka Bappenas 28% menurut perhitungan kami itu tidak cukup mendorong kita untuk mencapai pertumbuhan 2 digit. Kalau kita ingin negara maju 2045, maka pertumbuhan kita secara manufaktur itu harus di atas 35%. Dan hari ini kita masih kurang dari 20%. Ini PR kita semua. Dan 20% itu juga bukan semuanya dari tambang. Itu ya poinnya. Lanjut. Nah, kesimpulan potret ekonomi, tadi GDP kita masih kecil, ekonomi kita masih didrive oleh variabel konsumsi, rather than ekspor ataupun manufaktur. Indonesia sebagai resource country, ya, makanya kita punya peluang untuk bisa mengembangkan manufaktur kita sebagai modal untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Sektor minerba bukan hanya instrumen penerimaan negara. Nah ini ingat, kita sering sekali saat ini tuh bangga bahwa sektor minerba menyumbangkan sekian untuk penerimaan negara. Bukan lagi di situ mindset kita. Kita berpikir jangka panjang, ini menjadi instrumen untuk pertumbuhan manufaktur kita ke depan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kita menjadi negara maju. Lanjut. Nah sekarang kita lihat bagaimana kondisi geopolitik sebelum nanti kita merumuskan kita harus mau kemana nih menerang kritis strategis kita. Nah, kondisi geopolitik dan geoekonomi kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, tahun lalu tahun disruption yang luar biasa. Terjadinya tarif yang dikeluarkan di awal tahun 2025 yang lalu telah menghancurkan kestabilan market. Itu di April, kalau teman-teman lihat, April itu penurunan harga komoditas itu tajam sekali ke bawah. Semuanya tidak ingin itu. Tapi hari ini, tahun ini, market sudah melihat bahwa tarif ini sudah menjadi new normal. New normal seperti COVID dulu ya, new normal, pakai masker udah biasa. Jadi orang melihat adanya perang tarif itu sebagai new normal. Nah, sehingga memang tahun 2026 ini dengan kondisi ketegangan-ketegangan secara geopolitik, tapi juga ada hal-hal yang tetap mendrive pertumbuhan ekonomi dunia itu tidak turun secara signifikan. Kalau as a global itu dia tetap tahun lalu 3,3%, tahun ini masih diproyeksi sama. Amerika itu naik bahkan pertumbuhannya dari 2,1 tahun lalu menjadi 2,4. Eropa turun sedikit 0,1 poin. Inggris sama China yang cukup lumayan dari 5 sampai turun ke 4,5 itu didrive oleh tekanan yang cukup besar ke negara China. Jepang juga turun sedikit. India masih memimpin pertumbuhan tertinggi karena secara populasi sekarang dia tertinggi. Dia udah melewati populasi Cina. Coba dicek datanya. 1,5 hampir 1,5 miliar penduduk ya. Dan ini didrive juga dengan konsumsi tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia fundamental bagus, ASEAN juga sama gitu. Jadi 3 hal yang utama yang mendrive pertumbuhan ekonomi ini masih tetap bagus. Yang pertama adalah negara-negara sekarang sedang, tadi Prof juga menyampaikan ya, masalah ketahanan energi. Semua negara sedang mempersiapkan ketahanan energinya. Maka driver mineral-mineral tadi juga cukup tinggi. Dan kebutuhan industri yang bergerak di bidang itu juga cukup tinggi. Yang kedua, selain ketahanan energi, transformasi energi yang menuju energi hijau itu telah mendrive adanya industri mobil listrik yang cukup masif di dunia. Dan yang ketiga, yang utama adalah semua negara sedang mempersiapkan infrastruktur AI yang cukup masif. Jadi 3 driver utama pertumbuhan ekonomi kali ini di tahun 2026 ini di tengah disrupsi geopolitik, tapi dia masih menjadi modal untuk menggerakkan ekonomi di dunia. Lanjut. Nah ini tadi yang saya ceritakan, tegangan-tegangan atau tensi yang terjadi secara geopolitik dan ekonomi. Ambisi Amerika mengakuisisi Greenland, teman-teman wartawan sudah sangat paham ini, juga terkait dengan rare earth mineral pastinya. Yang sebelah kanan sini Uni Eropa, NATO mulai pecah nih sama Amerika ya kan. Ini udah membuktikan muncul negara sekarang bukan lagi unipolar tapi sudah multipolar, multilateral
multilateralism sudah berubah menjadi unilateralism, masing-masing negara mikirin dirinya sendiri, apa kepentingannya dan sebagainya. Akuisisi Venezuela, ya Pak, jadi bukan akuisisi ya, apa namanya, penentuan rezim Venezuela dengan tujuan kendali cadangan minyak. Dan di Indonesia ini lumayan menarik dari ini kita ya, bahwa bagaimana salah satu dari tarif agreement kita adalah akses terhadap mineral kritis strategis. Ini nanti kita bahas sedikit lagi, aliansi BRICS. Nah ini juga menarik, bagaimana intervensi federalisme, bahasanya kalau gampang, ini ada kriminalisasi terhadap gubernur The Fed-nya lah. Nah kenapa? Karena Trump ingin menjaga suku bunga, dia ingin menaikkan suku bunga. Kalau menaikkan suku bunga itu ekonomi nanti akan makin melambat lagi. Makanya dilakukan kriminalisasi itu di situ. Dan kasus Prancis sama Trump ya, mungkin kita sudah paham. Dan yang menarik, yang paling kedua kanan terbawah. Yang pertama Tiongkok yang dikenakan tarif, chip AI yang dari Amerika, Nvidia, Amazon, dari apa namanya, Apple dan sebagainya, itu sebenarnya kan berasal dari Taiwan. Tapi begitu hasil chip akhir yang ingin diekspor ke China itu dikenakan tarif biaya keluar oleh Amerika itu sampai 25%. Nanti saya jelasin lagi tentang itu. Tapi yang di bawah ini satu lagi, Selat Hormuz menjadi selat yang paling kritikal. Mungkin ini juga yang membuat Amerika kemarin menarik diri, tidak jadi nyerang Iran. Karena jika itu terjadi, harga minyak langsung 80%, 70% mungkin dari total minyak dunia itu keluarnya dari Hormuz. Negara di sana, Uni Emirat, Iran, Irak, Kuwait, segala macam. Selat Hormuz dikuasai oleh mereka. Lanjut. Nah, komoditas Siviban, ini kejadian baru-baru saja. Emas sudah di atas 5.000 US dollar per troy ounce. Apa yang menyebabkan ini? 3 yang utama. Yang pertama, tentunya tensi geopolitik yang uncertainty yang terjadi akan membuat semua pelaku pasar meningkatkan daya lindungnya. Yang kedua ini adalah dedolarisasi. Jadi bank sentral juga dalam konteks untuk resilience ekonomi mereka mulai melepaskan itu dolar-dolar dan mulai mengganti dolarnya dengan cara beli emas. Jadi reserve-nya menjadi emas, gitu ya. Dan debasement trade ini juga terjadi tidak hanya di bank sentral, tapi juga debasement trade ini maksudnya para kalau di Indonesia ngomongnya mungkin 9 naga, 9 apa, pengusaha pemegang kekuasaan ekonomi dunia itu the wheels namanya, paus dalam tanda kutip, itu mereka juga melakukan penumpukan emas yang cukup besar saat ini. Ini 3 driver utama. Beberapa dari paus-paus ini saya mau sebut namanya, tapi adalah juga mereka memasukkan menjadi underlying satu putaran ekonomi baru dengan menjadikan emas menjadi token. Jadi dipecah-pecah lalu diperdagangkan. Nah ini juga masuk ke situ. Jadi kita harus lihat, perhatikan kalau bagaimana pergerakan emas ke depan. Kita harus lihat bagaimana faktor Trump, eskalasi tarif ataupun tensi geopolitik yang sedang dilakukan. Dengan dia tarik kemarin dari Iran, mulai ini sedikit, emas kembali setelah turun dari 5.000, turun ke 4.600, sekarang up lagi ke di atas 5.000. Yang kedua, structural shift, ya pelemahan dolar dan akumulasi bank sentral adalah tren jangka panjang yang akan menjaga harga emas. Domestik kita itu cuma 2 pengaruhnya emas antam. Kalau teman-teman lihat cuma 2, artinya selain dari harga emas itu sendiri adalah nilai tukar. Jadi kalau nilai tukar emas tetap, nilai tukar tinggi ya mahal juga emas antam kan gitu. Artinya kalau US dollarnya tinggi atau pelemahan rupiah. Lanjut. Nah, ini yang kita mau lihat, berapa sih cadangan devisa emas kita sebenarnya? Indonesia ini negaranya rendah banget, 79 ton. Ini ya, Indonesia ini ada di sini ya, betul, 79 ton cadangan emas kita. Rather Amerika 8.000, Rusia 2.000 ton gitu ya. Kita 79 ton. Dan ini sangat tidak resilient. Sehingga kalau kita lihat total cadangan devisa negara kita itu ada 156 miliar US dollar. 79 ton itu hanya setara 12 miliar US dollar. Jadi setara dengan 7,5% dari total cadangan devisa kita. Dan ini perlu untuk dipertimbangkan oleh kementerian ataupun pemerintah untuk bisa meningkatkan balance ini antara US dollar dan cadangan emas negara untuk resilience. Lanjut. Nah, apa isu dari World Economic Forum kemarin? Seberapa antusias dan percayanya negara-negara terhadap kondisi ekonomi di 2026 ini? Rata-rata negara-negara yang hadir itu 40%, kalau ini hanya kecil dari 9-10% yang sangat optimis, ini pertumbuhan sangat tajam tanpa resiko lah bahasanya, itu kecil sekali. Tapi disruption yang boleh dikatakan low risk ya, itu resiko masih rendah di tahun 2026 itu cukup dominan, 40 dan 30
10 tahun ke depan. Dan lebih tinggi lagi, ini udah termasuk turbulence, artinya elevated risk dari global itu dominan sekali 42% dan 38% untuk jangka panjangnya. Kalau yang sifatnya catastrophic risk ini artinya memang terjadi hal yang akan luar biasa berat buat industri maupun pertumbuhan, itu 8% dan 19% jadi jangka panjangnya. Apa kejadian yang mendominasi? Yang pertama adalah geoeconomic confrontation. Yang kedua adalah state-based armed conflict, itu perang. Ini masih dikhawatirkan, dua ini yang utama masih. Baru cuaca dan lain-lain, ini yang lain-lain ada di bawah sini, nanti bahannya bisa kita kasih. Terakhir mengenai kondisi geopolitik, next. Ini tadi ya, saya sudah jelas ini. Tarif sudah menjadi new normal, Cina masih menjadi center sebagai pabrikan dunia yang ingin menguasai seluruh market dunia, masih tetap dia arahnya ke sana. Dan AI ini sudah mulai mengancam kaum profesional. Jadi AI ini kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan cepat untuk bisa menguasai paling tidak utilisasi AI, maka potensial kehilangan job itu akan sangat besar. Karena memang AI, dengan adanya AI akan terjadi penambahan job baru, tapi membutuhkan waktu yang lama. Di transisinya itu akan banyak terjadi disrupsi tentang tenaga kerja, dan produktivitas dari AI pun semakin meningkat. Lanjut. Nah, pada poin ini adalah mulai masuk ke poin inti pembahasan kita, Bapak Ibu sekalian. Nanti ini mungkin agak lama sedikit. Jadi gini, tentang mineral kritis, mineral strategis ini, sumber dayanya itu cukup tersebar. Namun sumber daya dan cadangan itu masih dikuasai oleh China, itu masih cukup dominan. Sekitar 70-an% itu dari rare earth itu masih dikuasai oleh China, khususnya rare earth ya. Nah, lalu kalau dari sisi pengolahan atau pemurnian dari rare earth maupun mineral kritis itu di atas 80% itu dikuasai oleh China. Beberapa negara seperti Australia dan juga ada sebagian kecil sekali di Amerika yang memiliki industri pemurnian itu. Contoh yang industri pemurnian yang ada di Australia dan juga beroperasi di Malaysia adalah Lynas. Mungkin pernah dapat keterangan dari BIM, Badan Industri Mineral kita, juga beliau-beliau sudah melakukan survei ke sana untuk menjajaki bagaimana kalau rare earth mineral kita nanti bisa bekerja sama untuk Lynas membangun ininya di Indonesia. Mungkin saya menangkapnya mungkin seperti itu gitu ya. Tapi adalah ini menjadi krusial, dan ini juga menjadi penyebab utama semua yang terjadi atas tensi geopolitik ekonomi. Sebagaimana kita tahu tadi, driver utama dari pertumbuhan ini adalah membangunnya infrastruktur AI. Jadi langkahnya dari sini. Dari mineral diolah di China, itu 80% pengolahan, di atas 80% pengolahan ada di China pemurnian. Dari China, itu kalau semikonduktor untuk teknologi tinggi dan sebagainya diproduksi di TSMC, kita tahu di Taiwan ya. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, itu kepanjangannya TSMC, saya ingat. Nah, dari TSMC ini dia menghasilkan chip. Chip ini awalnya juga beberapanya ada konsumen utamanya adalah Amerika, Nvidia, Apple, Amazon, AMD, apalagi Meta yang dibuat sama Facebook sama WA segala macam. Itu juga mengkonsumsi semua, dan itu mayoritas dari ininya dunia. Perancangnya ada namanya perusahaan Broadcom sama Marvell dari Amerika. Jadi bahannya China supply ke sini. Si TSMC juga dia mulai berbahaya dengan konstelasi sekarang. China tidak serta-merta bisa supply hasil pemurnian dari mineral kritis ini ke TSMC. Jadi dia mulai mencari dari Lynas, dari yang lain-lain, di Amerika juga ada. Nah, ini yang setelah dihasilkan teknologi seperti motherboard atau sistem cloud atau sistem AI yang lain oleh Amerika, itu yang tadi dipajakin. Kalau dia nggak boleh dimasukin ke China lagi. Kalau masukin ke China kena 25%. Nah, bagaimana Indonesia bisa masuk dalam area ini tentang dalam konteks geoekonomi dan geopolitik, menjadikan bahan baku kita ini menjadi bergaining posisi yang kuat dalam percaturan global. Ini yang saya tangkap, Pak Prabowo mungkin sudah berpikir untuk itu. Nah, makanya mungkin gini, kita harus melihat juga hati-hati terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, tidak bisa sempit melihatnya dalam satu sisi saja. Lanjut. Nah, ini
ini saya tidak jelaskan lagi, tinggal sesi terakhir ini Pak Zainuddin. Saya tidak jelaskan apa saja yang kita miliki, nanti ada data di sini. Jadi Bapak Ibu, tentang mineral kritis dan strategis mungkin sudah ada di peraturan menteri, cuma ini nggak cukup. Kita perlu mengangkat ini lebih kuat lagi di level mungkin undang-undang gitu ya. Karena konstelasinya sekarang pertarungannya cukup ketat. Lanjut dulu. Jadi definisi kritis strategis sudah ada ya tadi, bisa dibaca saja. Dan ini saya mencoba untuk memberikan bahan kepada wartawan. Setiap mineral kritis dan strategis ini saya sudah coba petakan. Kalau warna hitam nanti dilihat saja, itu berarti sumber daya dan cadangannya itu cukup banyak di Indonesia, hitam solid. Kalau strip nggak ada di Indonesia. Kalau yang merah bulat itu ada tapi itu sebagai byproduct. Nah kalau setengah-setengah seperti di graphite ini, grafit itu setengah hitam setengah putih, berarti dia tidak begitu banyak. Kalau yang putih baru ada potensi saja. Nah ini kegunaannya, jadi Bapak Ibu, selain mineral kritis strategis di dalamnya juga ada mineral utama yang kita tahu, aluminium, copper, segala macam. Tapi ada hal mineral yang jarang kita ketahui, bukan rare earth ya, misalnya barium dan lain sebagainya, beryllium. Fungsi-fungsi yang jarang kita dengar ini, itu sebenarnya fungsi yang bisa menjadikan mineral utama itu meningkat sifat-sifatnya. Rare earth juga begitu. Mereka sangat dibutuhkan, mereka itu maksudnya mineral yang jarang kita dengar itu sangat dibutuhkan dalam proses. Ada yang fungsinya itu sebagai flux misalnya. Flux itu di dalam proses itu dia untuk menarik semua kotoran dan meningkatkan tingkat kemurnian sampai dengan 9,9. Jadi angka 99,99999 ini ada 9 gitu. Misalnya seperti itu. Ada yang berfungsi sebagai alloying. Alloying itu dia memberikan karakter tertentu dari hasil yang diinginkan dari suatu logam atau batangan logam. Apakah ingin yang mudah dibentuk, ataukah ingin yang kuat dan sebagainya. Itu fungsi alloying atau sifat-sifat yang lain yang kita inginkan. Itu hebatnya si ini mineral kritis ataupun rare earth beberapa ini. Selain juga rare earth ataupun mineral kritis ini meningkatkan sifat. Misalnya saya kasih contoh nanti ini sekaligus menjelaskan untuk slide yang terakhir tentang advanced material. Kalau kita tahu turbin pesawat, advanced material beberapa itu kan ada turbinnya. Pembangkit listrik juga ada turbinnya. Nah, untuk bisa tahan dengan suhu di atas 1200 itu kita tidak bisa menggunakan baja biasa, tapi harus menggunakan nikel yang diproses dengan teknologi maju, key teknologi yang kita sebut dengan advanced material, menjadi nickel base superalloy. Jadi Bapak Ibu naik pesawat, di turbin yang berputar itu yang membuat kecepatan pesawat itu tinggi gitu ya, karena dia bisa tahan suhu di atas 1200, itu adalah nickel base superalloy. Kalau kita ingin meningkatkan lagi dari 1200 derajat, ketahanan suhunya bisa menjadi 1800 derajat, kita perlu rare earth yang dinamakan dengan yttrium. Itu dipoles lagi, di coating. Jadi bahan dasarnya itu baja, dipoles dengan si nickel base superalloy, lalu ditutup lagi yang lapisan terakhirnya dengan yttrium. Jadilah bisa mesin jet tempur. Katanya cepat banget karena sedotan dan tenaganya itu sangat kencang. Kira-kira itu salah satu contoh fungsi. Jadi bayangkan kalau kita hari ini mengimpor pesawat dari Jerman atau menjual pesawat Jerman, kita beli pesawatnya di sini, lalu kita memproduksi pesawat kita sendiri dan kita jual juga di luar negeri, otomatis harga pesawat Jerman pasti lebih murah karena mereka mengembangkan advanced material, yang mana advanced material dan mineral ini menjadi komponen utama dari end product. Tadi kita bilang komputer itu apa sih hebatnya? Prosesor kan, motherboard kan. Nah itu semua itu teknologi tinggi. Yang salah satunya saya sebut tadi, pesawat yang mesin turbinnya itu yang utama. Nah, komponen utama end product itulah yang penting untuk dikembangkan di Indonesia. Kalau tidak, maka end product manufacturing kita tidak akan bisa menjadi kompetitif. Jadi syarat kita untuk bisa menjadi negara maju hanya satu, manufacturing dari berbasis mineral, karena kita memiliki keunggulan komparatif, advantage, kita memiliki sumber daya cadangan, harus bisa kita transformasikan menjadi keunggulan kompetitif, daya saing dengan mengembangkan ini semua. Lanjut, terakhir langsung ke kesimpulan. Ini sudah saya lanjutkan. Nah ini sekilas harga. Mungkin Bapak Ibu ingin melihat bagaimana pengaruh perang
tensi geoekonomi sekarang terhadap harga. Kelihatan ya, ini mineral-mineral kritis strategis yang saya coba kutip beberapa. Yang precious metal jelas ya, harga yang sebelah kanan silver, platinum, palladium dia ngikutin harga emas karena fungsinya sama. Dia sebagai pelindung nilai, juga perhiasan di beberapa. Kalau emas, palladium, platinum itu juga banyak digunakan di ini converter. Kalau mau suara mic ini bagus atau ini earphone dicolokin ke laptop itu harus dilapisi sama ini palladium ataupun gold. Nah, di tengah dua baris ini kelihatan ya, harganya tinggi sekali yang di precious metal. Di tengah itu adalah mineral-mineral yang untuk power plant, transmission, EV, baterai, dan elektronik juga cukup tinggi. Kalau sulfur ini kaitannya dengan dalam prosesnya, HPAL segala macam, makanya harganya juga cukup tinggi, naik. Nah, other strategi saya bahas di bawah, lead titanium lead khususnya itu nggak banyak berubah karena banyak dipakai untuk aki perusahaan mobil biasa itu kan udah nggak banyak bertumbuh gitu marketnya, makanya harganya juga rata. Tapi ada yang menarik, saya ingin fokus di silikon. TSMC itu kan saya bilang tadi, TSMC itu sedikit sekali, kapasitasnya cuma segitu, sedangkan demandnya besar. Harusnya harga silikon naik dong, enggak. Demand besar, kalau kapasitas pabrik tidak naik, sedangkan supply silikon itu banyak, makanya harganya relatif datar dan turun. Tapi pada saat ditingkatkan kapasitas pabrik, kita buat lagi TSMC 2-3 di Indonesia, waktu gila. Karena demandnya naik. Jadi harga, Bapak Ibu beli komputer sekarang mahal kan? Motherboardnya mahal, coba beli hard disk eksternal, mahal, 2 kali lipat loh harganya sekarang. Yang 1 juta jadi 2,5 juta, coba aja cek. Nah, itu karena itu tadi, di harga akhirnya dia naik, kan demandnya banyak. Tapi di tengah enggak, karena kapasitas pabrik tidak naik. Itu pengaruhnya harga. Selesai, langsung kepada kesimpulan. Ini sudah saya balik sedikit. Nah, saya kesini aja, kesimpulan di mineral kritis. China sangat dominan menguasai rantai pasok mineral kritis strategis yang menjadikan faktor utama terjadinya tensi geopolitik. Ini faktor utama. Kekuatan China ini muncul atas keberhasilan China mentransformasikan keunggulan komparatif. Jadi dia mirip, Indonesia tuh mirip ya. Belajar dari China sebagai negara yang memiliki keunggulan, harusnya kita bisa melakukan hal yang sama. Sebagai turunan dan strategi yang dibutuhkan, kebijakan yang tepat dalam seluruh aspek tata kelola, perizinan, fiskal, dan lain-lain, ini perlu untuk strategi kita jangka pendek dan jangka panjang sebagai survival mode dan pertumbuhan agresif. Next, ini saya mau fokus, ini udah tadi di fokus next. Nah, kenapa kita agak lambat nih hilirisasi? Ini bisa dikutip juga oleh wartawan kalau mau. Lack of data hulu ya, minum eksplorasi. Tadi kan Pak Prof juga jelasin, saya juga lihatin tuh angka-angka cadangan kita banyak yang masih belum solid ya. Cina itu kuat sekali data eksplorasinya, kita enggak, satu itu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya kita punya apa, berapa banyak. Itu penting banget. Ini masalah yang belum tuntasnya hilirisasi kita nih. Yang kedua, kita lack of advanced material industry development yang menjadikan nanti manufaktur kita bisa kompetitif. Ya, yang ketiga, untuk pemerataan ekonomi kita harus bangun ekosistem of industry. Jadi pada saat kita membutuhkan supporting untuk menciptakan baja misalnya yang membutuhkan mangan, sebagai mangan loy, kita butuh kapur, kita butuh yang lain. Yang lain ini harus jangan diimpor. Ini sekarang diimpor semua. Kita ciptakan ini di seluruh Indonesia nanti bisa. Ini menciptakan pemerataan. Lack of strategic planning. Kita punya RIPIN kan, tapi apakah RIPIN itu wajib dilakukan? Enggak. Siapa yang ngawasin? Enggak ada. Siapa yang ngasih sanksi? Enggak ada. Apa sanksinya? Enggak ada. Akhirnya beda pemerintahan, beda lagi arahnya, beda lagi. Enggak ada yang robas. Dulu kita punya GBHN untuk arah dari pengembangan mineral. Sekarang enggak punya lagi kita. Terakhir, lack of investment climate. Ini yang menjadi gonjang-ganjing selama ini. Kita tidak bisa menangkap peluang dari perang tarif di mana manufacturing di China banyak mengambil pindah ke beberapa negara. Yang di ASEAN yang paling banyak menangkap adalah Filipina dan Vietnam terutama. Indonesia masih kurang. Makanya iklim investasi harus diperkuat. Tadi banyak pertanyaan tentang iklim investasi. Lanjut. Ini udah saya jelasin tadi. Ini saya coba menyatakan kita lagi menyusun RUU material maju karena ini sangat penting. DPD sudah menyelesaikan, saya ketua timnya, kami sudah menyelesaikan draft RUU-nya. Ini terkait dengan bagaimana arah kita sebagai negara awal yang baru melek tentang advance material. Jadi yang kita dorong adalah bukan masalah risetnya saja, tapi teknologi itu bisa dibeli.
Sudah ada banyak providernya dan tidak mahal. Yang kita ingin tumbuhkan dalam RUU ini kata kuncinya adalah industri material maju. Jadi bukan pengembangannya saja, tapi mewujudkan industrinya. Itu poinnya, dan sudah masuk ke prolegnas DPR RI. Nggak tahu nanti gimana DPR mau bahas lagi atau enggak. Sayang kalau nggak sampai selesai. Selesai, masuk ke kesimpulan. Nah, ada 1, 2, 3, 4 poin mesin ekonomi jika ingin menumbuhkan ekonomi di atas 8%. Saya fokus untuk hari ini adalah di bagian di highlight kuning ini. Yang di atas saya ingin melihat bahwa selain kebijakan fiskal yang tepat untuk bisa mempertahankan penerimaan negara secara jangka panjang, karena jika kebijakan fiskal tidak tepat, potensi kehilangan cadangan dan penurunan standar good management practice itu bisa terjadi. Maka kebijakan fiskal harus adil, fair, supaya kita bisa capai penerimaan negara yang besar secara jangka panjang. Itu satu. Yang kedua, kita harus menghilangkan ataupun sumber ekonomi yang berasal dari shadow ekonomi pertambangan, yaitu peti. Nah, ini sedang dilakukan serius oleh pemerintah. Kalau ini berhasil, maka cukup bagus untuk mendongkrak pertumbuhan. Dan yang ketiga, mesin ekonomi yang berbasis SDA kita lakukan dengan industrialisasi, dan yang terakhir mesin-mesin ekonomi lain di luar tambang. Fokus utama tentang mineral kritis strategis dan pengelolaan mineral Indonesia secara keseluruhan yang selama ini kita banyak menjadi poin penerimaan negara saja, padahal kita bisa membagi kategori mineral ini. Saran kami, saya sendiri belum kita bicarakan, memang harusnya kita punya mineral-mineral yang menjadi instrumen pertahanan keamanan, mineral-mineral yang menjadi instrumen daya tahan atau ketahanan industri kita ke depan. Harusnya ada mineral-mineral yang menjadi instrumen fiskal, harusnya ada mineral-mineral yang menjadi instrumen pemerataan. Nanti bisa dibaca di sini. Nanti, dan ini penggolongan ini nanti akan bisa berbeda setiap tahunnya dianalisis. Poin-poin ini, instrumen-instrumen ini, mineral-mineral ini nanti kebijakannya akan selektif satu mineral dengan mineral yang lainnya, sehingga kita bisa mengatur bobot-bobot dari ini, berapa banyak yang ini harus dieksploitasi, berapa banyak ini harus dikonservasi, berapa banyak ini. Jadi ada dasarnya. Kalau mau menerapkan RKAB juga ada dasarnya itu nanti semua. Ini aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan membuat Indonesia maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.